Yuk kita sama-sama pagi hari ini boleh memuji, meninggikan nama Tuhan. Jangan jadikan rutinitas ibadah Awetins ini sebagai rutinitas saja di minggu pagi, tapi boleh kita jadikan penyembahan yang berkenan, kudus bagi Allah. Mari mau saya antarkan untuk sama-sama memasuki hadirat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Mari semua saya udah seperti itu diri. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Mari kita semua angkat tangan kita. Amin. Indah jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.
mampu jadi bukti kebesaran-Mu. Ambil waktumu 1 menit, berseru kepada Tuhan, mengucap syukur buat 1 minggu ini Tuhan sudah boleh pelihara kehidupan kita. Tuhan baik, Tuhan luar biasa dalam kehidupan kita. Oh Tuhan, haleluya. Jangan berdiam diri, terus berdoa pada Tuhan, mengucap syukur. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami berseru Tuhan, urapi kami menjadi pribadi yang boleh mengenal Engkau Tuhan. Menjadikan hidup kami di masa muda kami Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan ibadah pagi hari ini sampai dengan akhirnya nanti Tuhan. Kiranya Tuhan yang turun boleh melawat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa ini sepenuhnya Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Yuk sebelum lanjut, kita kasih jabat kanan kiri, salam, happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ayo jangan malu-malu dong. Minimal 3 orang. Asik. Yes, kita akan nyanyikan Tuhanku yang hebat. Haleluya. Yuk kita tepuk tangan yuk. Yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya loncat yuk. Yesus Tuhan pembenar, Raja segala raja, kuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran
kebesaran dan keagungan-Mu. Semuanya, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, yang perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, bangsa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Musik puji Tuhan, haleluya. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Seberapa banyak kita mengucap syukur di dalam segala hal, dalam studi kita, pekerjaan kita, boleh lambaikan tangan. Tepuk tangan kembali buat Tuhan Allah kita. Kita akan nyanyikan satu lagu, Kunaikan Syukurku. Yuk semangat yuk, tepuk tangan yuk. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, muliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini hanya untuk-Mu. Semangat lagi yuk, tepuk tangan yuk. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan ini untuk-Mu, takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, haleluya. Di dalam kehidupan kita,
Kadang mungkin kita merasa gagal. Mungkin kadang kita merasa, kok aku seperti ini ya? Tapi kita harus percaya bahwa kita punya satu nama, yaitu Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita, di dalam setiap musim, apapun yang boleh kita kerjakan, Tuhan selalu pelihara hidup kita. Amin. Haleluya. Makasih Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ajarku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat, kau tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu, rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak
pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Kita Fendi, saya undang. Pernah gagal. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Mari teman-teman, kita semua satukan hati. Tuhan, kami mengimani lagu ini Tuhan. Janji setiamu ajaib bagi kami. Kau Allah yang gak pernah gagal. Kau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan dalam seminggu ini Tuhan. Buat setiap waktu kami boleh ada bersama-Mu. Itu hal-hal yang indah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga buat pujian yang sudah kami naikkan. Terima kasih buat hadirat-Mu yang nyata atas luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Gak ada kata lain selain kata terima kasih dan pujian syukur bagimu. Tuhan, pada pagi hari ini kami semua datang Tuhan, rindu untuk menikmati lebih lagi daripada-Mu. Kami gak mau cuma hanya dengar, tapi kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Biarlah setiap ibadah yang kami naikkan dan bahkan sampai pada pemberitaan firman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami percaya juga Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mulai kelas gabungan pada hari ini. Puji Tuhan, pikir kami banyak yang berlibur sepi, tapi ternyata full. Gak apa-apa gabungan ya. Kita akan minta pimpinan Tuhan secara khusus untuk materi bulan ini. Karena ada oknum yang tidak senang ketika kita belajar tentang materi bulan ini. Om Anon akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh mendengarkan firman. Mari Tuhan, biar Engkau boleh urapi baik guru kami dan kami sudah mendengarkan Tuhan. Satu pelajaran yang sangat penting bagi kami, untuk kami boleh mengerti Tuhan pada siapa kami menyembah, pada siapa kami berbakti, dan bila kiranya hidup kami Tuhan boleh bebas lepas dari kuasa-kuasa kegelapan dan menuju pada terang-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan ada dalam hidup dalam anugerah-Mu. Berkati pemberitaan firman hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mulai minggu kemarin kita belajar tema besar bulan April, gembala yang penuh kuasa. Pagi hari ini Tante Suryani mau tambahkan, kuasa gembala agung kita itu tidak ada tandingan. Kuasanya tidak ada yang menandingi dan kuasanya tidak bisa ditandingkan dengan siapapun, dengan oknum apapun. Minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa yang ditandingkan dengan kuasa Tuhan. Boleh buka catatan. Minggu kemarin Om Ibnu yang mengajar sipil. Siapa? Dagon. Dagon itu dianggap dewa utama waktu itu oleh yang menyembahnya. Tetapi ketika dia berdampingan dengan kuasa Tuhan lewat tabut, apa yang terjadi? Dia merotoli. Benar nggak? Jatuh. Ya karena dia hanya buatan manusia, tidak ada kuasanya. Artinya kuasa Tuhan tidak bisa dibandingkan dan memang tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana seorang raja yang besar, raja pertama Israel, dia berusaha mencari kekuatan kuasa yang lain. Dan apa yang terjadi? Kita buka dulu, judulnya hari ini adalah Saul di Endor, satu tempat gitu. Bahannya dari 1 Samuel 28 ayat 1 sampai 25. Kita tidak akan baca semuanya, kita akan melihat latar belakangnya. Kenapa ada kisah ini ditulis di kitab 1 Samuel? Kitab 1 Samuel 28 ayat 1 sampai yang ke-6. Kita baca itu dulu. 1 Samuel 28.
baca bersama-sama supaya semuanya mengerti latar belakang kejadian ini. Kita baca bersama-sama ya. Ayat 1 sampai yang ke-6. Saya baca judulnya, semuanya akan bersama-sama membaca. 1, 2, 3. Saul di Endor. Pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk berperang melawan orang Israel. Lalu berkatalah Akis kepada Daud, ketahuilah baik-baik bahwa engkau beserta orang-orangmu akan maju berperang bersama-sama dengan aku dan tentara. Jawab Daud kepada Akis, baik, engkau akan tahu apa yang dapat berbuat hambamu. Lalu Akis berkata kepada Daud, sebab itu aku mengangkat engkau menjadi pengawalku sendiri sampai selamanya. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan di Ramah di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari para pemain keawal dan orang-orang. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat sungai. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perkataan. Ya, stop dulu. Kalau kalian baca tadi ayat 1, dikatakan pada waktu itu orang Filistin mengerahkan tentaranya. Waktu itu orang Filistin dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Akis. Kenapa kok Akis bisa ngomong kepada Daud, kamu masuk dalam bilangan tentaraku, bahkan aku jadikan pengawalku sendiri untuk apa? Untuk sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Kalian ingat kisahnya sebelumnya? Yang melatar belakang kisahnya adalah waktu itu Daud merasa dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kalau seorang anggota masyarakat rakyat dikejar-kejar presiden atau raja, artinya apa? Dia musuh negara, dia musuh kerajaan, bukan main-main. Dan sampai di mana dia mengumpet di mana, mau sembunyi di mana, dia mesti kecekel. Dan Daud merasa punya senjata, yaitu apa? Aku akan ngumpet di negara Filistin karena Saul nggak berani sama orang Filistin. Tadi di ayat berikutnya dikatakan apa? Saul takut, nggak hanya takut apa? Satu-satunya tempat yang paling aman bagi Daud adalah mengungsi di tempat yang Saul nggak berani datang, yaitu di tengah-tengah orang Filistin. Dan dia bertemu dengan Raja Filistin namanya Akis untuk dia mencari suaka politik. Dia membelot. Tadinya padahal Daud sudah mengalahkan raksasanya Filistin yaitu Goliat. Tetapi sama Akis dia diterima karena dia melihat potensinya si Daud. Kalau dia bisa mengalahkan Goliat, ini bukan main-main, ini pasti orang yang luar biasa. Dan dia menyebabkan menjadi orang kepercayaannya Akis. Nah, waktu itu, ini cerita backgroundnya latar belakang. Waktu itu si Akis ini bersama dengan tentara Filistin ingin menyerang kembali Israel. Waktu itu rajanya siapa? Saul. Saul merasa takut, merasa gemetar karena Filistin ini bangsa yang besar, militernya oke. Bahkan dia mungkin nggak hanya punya satu Goliat, banyak raksasa, banyak pengawal-pengawal mereka yang bentukannya seperti Goliat, sehingga patut kalau Saul gemetar, Saul takut. Dan diceritakan tadi di ayat sebelumnya, Nabi Samuel sudah wafat dalam keadaan terjepit, dalam keadaan takut, dalam keadaan gemetar. Saul tidak ingat ada kuasa Tuhan yang lebih siapapun. Yang dia ingat apa? Lanjut ayat 7. Kita akan melihat ayat 7 sampai ayat yang
ke-10 kita baca bersama-sama lagi. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil Allah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan kedua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, Berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan sesudut padamu. sok. Seperti orang akan kehilangan akal. Ketika Saul sudah merasa takut, gemetar, dia mencari jalan keluar yang di luar nurul, di luar nalar orang yang seharusnya dia seorang raja. Dia mestinya punya pasukan dong, punya tentara. Tapi dia ternyata minta jalan keluar yang nggak masuk nurul lagi. Dia bilang kepada pegawainya, carikan aku seorang pemanggil arwah. Ternyata bukan habit, bukan kebiasaannya. Ternyata orang yang memanggil arwah itu zaman sekarang ada nggak? Ada. Dengan cara apa? Apa? Lewat dukun. Ya, ada lagi yang jadi permainan. Jelangkung. Pernah bermain? Pernah mendengar? Itu kita nanti di bagian akhir akan bahas. Ternyata dari zaman bahula ini ribuan tahun yang lalu itu ternyata kebiasaan itu sudah ada. Menjadi jalan pintas. Ketika sudah nggak ada jalan lain, si Saul bilang, bahwa aku dicarikan pemanggil arwah karena dia merasa Tuhan bisa jawab doaku. Tuhan di mana? Nanti kita akan lihat kenapa Tuhan dirasakan oleh Saul dia. Saul merasa Tuhan itu senang aku, sudah yakin aku akan cari jalan pintas. Pada apa yang dikatakan ayat 3 bagian akhir. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Sudah baik. Saul sudah melakukan ini. Kenapa para pemanggil arwah, para peramal harus disingkirkan? Karena menurut kitab Taurat, pemanggil arwah, peramal itu adalah orang-orang yang tidak dibenarkan. Baca di dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Kenapa Saul menyingkirkan orang-orang yang memanggil arwah, orang-orang yang dianggap bisa meramal? Karena itu tidak berkenan. Coba lihat, ini adalah hukum Taurat yang harus ditaati, harus dilakukan oleh seluruh orang Israel. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Kita baca bersama-sama lagi supaya semuanya mengerti ayat ini. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. 3, 2, 1. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapanmu.
Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan para peramal, tetapi engkau tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Yes, perintah Tuhan sangat jelas. Tidak boleh ada seorang pun yang datang kepada para pemanggil arwah, petenung, penyihir dan kawan-kawannya, apalagi menjadi salah satu di antara mereka. Dan ini adalah perintah yang diberikan Tuhan ketika mereka mau masuk ke negeri yang Tuhan sudah tunjukkan. Perintah itu menjadi wasiat yang harus disampaikan kepada seluruh rakyat Israel sampai kepada kepemimpinan Raja Saul. Sehingga Raja Saul pun ketika Samuel sudah mati, dia menyingkirkan semua orang yang punya profesi sebagai peramal, penyihir dan sebagainya. Tapi ketika dia terjepit, kok dia malah mencari peramal? Karena apa? Kepepet. The power of kepepet. The power of kepepet karena orang sinau sesuk wis jadinya ngepek aku gitu. Seseorang seseorang yang dalam keadaan kepepet itu akan banyak jalan pintas di pikiran. Dan ini yang dilakukan oleh Saul. Ketika Saul menemui seorang pemanggil arwah, kita lanjut ya. Apa yang terjadi dengan yang dilakukan pemanggil arwah itu? Tadi sampai di ayat yang ke 15. Lalu menyamarlah. Yuk coba ayat 8. 1 Samuel 28 ayat 8. Mulai ya, ayat 8. 1, 2, 3. Lalu menyamarlah Saul yang mengenakan pakaian lain dan berdaya dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada tempat itu, berkatalah Saul, "Sudah engkau menemukanku dengan kata-kata, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kususukan." ya. Kenapa Saul menyamar? Kan tadi dia sudah menyingkirkan semua orang pemanggil arwah, penyihir dan sebagainya. Jadi supaya tidak diketahui, ya dia nggak tahu pakai kerudung atau pakai wig kalau zaman sekarang. Pokoknya dia supaya tidak ketahuan menjadi Raja Saul, dia ketemu dengan seorang perempuan pemanggil arwah yang ada di Indo. Dan dia bilang dia ketemu, nanti selanjutnya baca sendiri ya. Ini satu kisah yang sangat menarik. Dia bilang kepada perempuan itu, "Panggilan arwah yang akan aku sebut namanya." Ternyata orang itu bisa, kalau kepengen ketemu arwah seseorang bisa ngarani. Aku pengen ketemu arwahnya Bapak A, Ibu X, anak Y dan sebagainya. Dan dia memilih kepada penenung itu, dia bilang, "Aku mau ketemu arwahnya siapa? Yang selama ini menjadi penasehat, yang selama ini dianggap menjadi nabi besar selama kepemimpinan Raja Saul, yaitu Nabi." Jadi tadi sudah disebutkan di depan, Nabi siapa yang sudah meninggal? Samuel. "Panggillah bagiku arwahnya Nabi Samuel." Karena dia bilang, yang pertama karena aku terjepit, karena aku sudah kepepet, karena Tuhan tidak menjawab doa. Dan perempuan ini sebenarnya awalnya tidak mengetahui kalau itu adalah Saul. Tapi begitu Saul menyebut, "Aku pengen ketemu arwahnya Samuel," perempuan ini langsung tahu, "Wah, ternyata kamu Saul. Kamu ingin mencelakakan aku ya? Kan seluruh penenung, seluruh penyihir sudah disingkirkan oleh Saul. Lah kok kamu datang? Kamu mau nangkep aku ya? Mau jebak aku ya?" Tapi Saul kembali meyakinkan bahwa aku takut, aku terjepit, aku kepepet, aku butuh pertolongan dari Allah. Dan ternyata dengan mantra-mantranya perempuan ini benar-benar bisa mendatangkan arwah yang kemungkinan Samuel, tapi juga kemungkinannya bukan. Itu jin kata Lili. Kalau kalian baca pelajari, ada sosok arwah atau sesosok mayat, sesosok apa ya? Sesosok arwah yang bisa ngomong.
Dan itu bisa terjadi. Jai Lampung ketika mainan dengan apa sih? Siwur, tahu siwur nggak? Gayung air yang dari batok itu. Nah, itu mainannya pakai itu. Tante belum pernah sih, cuman belum pernah ngelakuin, tapi mendengar ceritanya seperti itu. Ketika mainan dengan itu ya benar-benar ada. Karena di dunia ini ada dua oknum, Tuhan dan iblis. Keberadaannya iblis ini nyata loh, ada. Ayat Alkitab juga mengatakan iblis itu berjalan mengaum-ngaum seperti singa, dia rajin mencari mangsa. Berarti ada, jangan kamu anggap nggak ada. Kalau dia nggak dipanggil aja datang kok, bener nggak? Kalian lagi berdoa aja tiba-tiba terbayang, tadi chat dari itu belum tak balas. Lagi mau nyanyi, lagi mau sungguh-sungguh, lagi mau baca firman, itu nggak dipanggil. Kamu nggak bilang, iblis sertai aku ya, aku mau baca Alkitab. Ada yang mau baca Alkitab manggil iblis, dia nggak dipanggil apa aja datang. Apalagi kalian punya sarana untuk manggil, ya pasti dia datang dengan sukacita. Jadi jangan coba-coba panggil. Ayat hafalan kita hari ini apa? Yuk, melenceng sedikit ke ayat hafalannya. 1, 2, 3. Efesus ayat 27. Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis, apalagi manggil. Ya, apalagi sini iblis, takjak rasanya. Sini iblis takjak ngepek. Wah, dia dengan senang hati. Kisah ini sampai si perempuan ini bisa memanggil arwah dan ada komunikasi. Itu kalau zaman sekarang kita sebut apa ini? Okultisme. Okultisme apa? Ada yang tahu okultisme itu apa? Gak tahu. Yuk cari tahu. Boleh buka Google-nya. Okultisme itu apa? Okultisme itu kata dasarnya dari okultus, artinya tersembunyi. Artinya kalian ingin melihat sesuatu yang nggak kelihatan, yang tersembunyi dengan media itu tadi, para peramal, para penenung, para penyihir. Okultisme sendiri itu apa? Ini sudah baca? Ya. Pak Nesa? Apa? Kepercayaan terhadap hal-hal supranatural seperti ilmu sihir. Supranatural. Apalagi? Dilarang. Kok tahu kalau dilarang, Davion? Karena apa? Yang jelas, semua yang berbau okultisme itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Halo? Oh, jadi okultisme apapun yang kalian baca tentang arti sinonimnya okultisme itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kuasa kegelapan. Artinya apa? Kuasa-kuasa lain di luar Tuhan. Tadi di dunia hanya ada dua oknum, Tuhan dan iblis atau kuasa kegelapan. Kalau kamu lebih condong kepada Tuhan, halo, kalau kalian lebih condong kepada Tuhan pasti akan meninggalkan yang gelap-gelap. Tetapi sebaliknya ketika kalian condong kepada yang gelap-gelap, pasti kamu jauh dari Tuhan. Mana yang kau pilih? Tentukan pilihanmu. Tentukan pilihanmu. Ayat hafalan kita berkata apa? Janganlah beri kesempatan kepada iblis. Pelajaran hari ini dari Saul. Apa yang kita pelajari dari Saul? Dalam keadaan takut, terjepit, kepepet, siapa yang kita cari? Tuhan. Ada yang dengan yakin mengatakan Tuhan. Siapa yang kamu cari? Tuhan. Tuhan. Betul? Betul. Tidak mencari. Mungkin kalau anak-anak zaman sekarang nggak ada ya, bukan salah, nggak ada yang
pun ke ini, tapi nanti kita akan lihat okultisme zaman now itu apa. Kuasa Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun, siapapun. Ini mau sepanjang apa kekuasaannya yang lain, tetap kuasa Tuhan tidak bisa ditandingi oleh siapapun, tidak bisa dibanding-bandingkan. Jangan mencoba membanding-bandingkan kuasa Tuhan dengan siapapun. Mungkin kalian merasa seperti Saul, nah Tuhan meneng wae kok aku mau masalah Tuhan gak jawab aku, Tuhan diam saja. Sabar, ikuti prosesnya, jangan protes. Ingat firman Tuhan beberapa minggu yang lalu, ikuti prosesnya dan jangan protes. Mungkin Tuhan belum menjawab doamu, Tuhan sedang menguji kesabaranmu. Dan pelajaran hari ini yang terakhir, Tante ingatkan ayat hafalan kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis itu sigap, iblis itu sigap. Begitu ada kesempatan, ada peluang, dia wis nyaut. Ada salah satu ilustrasi yang Tante pernah dengar beberapa puluh tahun yang lalu tentang Tuhan dan iblis. Ada seorang yang sedang mengikuti ujian di sekolah teologi. Soalnya hanya 2. Soal pertama, apakah yang Anda ketahui tentang Tuhan? Wow, si mahasiswa teologi ini bisa menjelaskan tentang Tuhan, tentang Trinitas, tentang kuasa Tuhan, tentang semuanya Tuhan, sampai tiba-tiba dosen pengujinya bilang, waktu tinggal 5 menit. Masih ada soal kedua yang belum dia jawab. Soal keduanya apa? Apakah yang Anda ketahui tentang iblis? Karena sudah tidak ada waktu, dia jawab, tak ada waktu buat iblis. Dia pikir nilainya akan C atau D, tapi ternyata dia dapat nilai boleh dikasih plus. Padahal dia merasa nggak bisa jawab soal yang kedua, tapi ternyata jawabannya itu to the point. Dosennya mengatakan luar biasa ini mahasiswa. Katakan itu setiap tak ada waktu. Tak ada waktu buat iblis, tapi waktu itu untuk siapa? Jangan beri kesempatan kepada iblis mencuri sukacitamu dengan masalah, mencuri hikmatmu dengan cara ngepek, mencuri kekudusanmu dengan ini. No, tak ada waktu buat iblis. Okultisme zaman now itu apa saja? Apa? Kalian sekarang banyak event-event di sekolah atau di mana-mana yang ada satu kotak kecil, dikasih apa ya? Dikasih tirai gitu, terus ada apa? Ramal. Nah, ramal pakai tangan. Coba garis tanganmu, coba garis. Ada yang masih percaya seperti itu? Seumurku Tante belum pernah loh. Nggak mau kan tangan Tante dipegang orang lain, apalagi kalau itu cowok. No. Ada di sini yang pernah tangannya dipegang-pegang, dilihat garis tangannya. Halo, ngaku aja siapa yang pernah? Apa? Ada? Kalau nggak punya garis tangan berarti kalian nggak sukses. Apakah betul? Oh, pernah diramal katanya. Terus gimana katanya? Ya kayak kan waktu itu masih kecil kan, jadi kayak terlalu gampang dibodohin. Jadi itu hal bodohan ya. Masih kecil. Iya, oke. Iya, yang sudah merasa gede dan sudah merasa pintar tapi mau dibodohin aja? Nggak mau. No. Tidak ada waktu buat itu. Tidak ada waktu. Jangan beri kesempatan. Terus bagi orang yang maaf, kalau orang itu bilang bahwa hidupmu ditentukan oleh garis tanganmu. Ingat, orang disabilitas yang banyak nggak punya tangan. Nick Fujicik, ingat, yang nggak punya telapak tangan, nggak punya tangan, dia bisa sukses menjadi pembicara. Banyak orang yang tidak diizinkan Tuhan memiliki telapak tangan,
bisa sukses? Apakah hidup dipengaruhi oleh garis tangan? No. Ada lagi di lorong yang berikutnya. Tadi ruangannya tertutup pakai tirai. Selain ramal. Apa lagi? Pakai kartu. Kartu apa? Tarot. Sering kan di event-event sekolah juga ada ya, Gaby ya? Event-event sekolah banyak loh. Di event-event sekolah tuh banyak counter seperti itu. Tante pernah lihat yang terakhir itu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Yang main tambori mana ya? Oke, lanjut. Perhatiannya kepada Tante lagi ya. Tadi sampai di mana? Nah, di event-event sekolah juga ada ya, Gaby ya. Di sekolah mana? Sekolah siapa ya? Yang sering ada event itu di SMA 3, Levi. Pernah ada nggak counter kartu tarot? Aku belum pernah menjumpai sih. Oh, belum pernah jumpai. Di sekolah lain ini gimana? Ada di PL ada. Wah, di PL di sekolah Katolik loh. Enggak bener. Ayo siapa lagi yang di sekolahnya pernah ada? Counter kartu Levi. Nggak ada. Tante terakhir lihat counternya tapi nggak masuk di FKY. Di FKY di TBY. Nanti iya ada. Ada kan? Itu yang nanti banyak hari ini, zaman ini. Kartu tarot itu dia berusaha meramal masa depan seseorang lewat kartu yang dia mainkan. Nggak tahu kami isinya apa, Tante belum pernah main kartu. Gambar kucing tapi nggak jelas. Gambar kucing tapi nggak jelas. Kucing garong. Nggak ada kayak gambar kucing gambar. Ini pernah lihat di TikTok tapi nggak aktif. Oh iya. Ingat, Iya, iblis itu punya kuasa, tetapi dia tidak berkuasa. Iblis itu tidak bisa melihat masa depan kita. Amin. Iblis hanya bisa melihat masa lalu kita. Buktinya apa? Mungkin dosa kita, mungkin salah kita, ngurek dosa kita, ngurek salah kita. Tapi dia tidak punya kuasa untuk melihat masa depan kita. Masa depan kita ada di tangan siapa? Percaya? Karena Tuhan adalah yang maha tahu. Iblis itu bisa tahu, tetapi dia tidak maha tahu. 5 menit di depan kita nggak tahu, iblis juga nggak tahu. Yang tahu siapa? Tuhan. Jadi percayakan hidup kalian di tangan Tuhan. Dia yang pegang masa depanmu, dia yang tahu masa depanmu. Jangan percaya ramalan apa lagi? Sekarang masih ada nggak horoskop bintang? Masih musim nggak? Masih zodiak. Masih musim. Masih musim dari Tante Suryani dulu ada ya, pemantau Tante Lucy. Itu Sio juga. Sebenarnya kalau Sio itu gimana? Ayo. Sama ya, Prof Eni ya. Sama. Mau disamakan dengan oh kita itu manusia kok. Oh, siapa ya? Jangan percayakan hidupmu pada hal yang buruk dan di luar Allah. Percayakan hidupmu pada genggaman tangan Tuhan. Dia yang lain bulan ini loh, masih apa? Dari dulu Tante Suryani nggak bakal percaya. Kamu nggak percaya? Masih ada yang percaya? Siapa? No, ya. Tante dari remaja ikut sekolah minggu sudah dinyatakan tidak boleh, jadi Tante juga nggak tahu, nggak ngafalin. Kalau Scorpio seperti ini, kalau Pisces seperti ini, kalau enggak. Hidup kita di tangan siapa? Hidup kita di tangan siapa, Anton? Tuhan Yesus. Percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Dia yang tahu masa depan kita. Tukang ramal itu ya namanya aja ramal. Ramalan itu apa sih? Bisa iya, bisa maybe yes, maybe banyak apanya? Banyak nomnya. Jadi jangan pernah mau ditipu. Karena mereka kalau kita masuk ke counternya itu bayar kan ya? Bayar. Dia sebenarnya hanya cari uang. Jangan mau dikecoh dengan hal seperti itu. Ayo hafalannya baca sekali lagi. 1, 2, 3. Efesus 4 ayat 27.
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Beri kesempatan aja jangan, apalagi manggil. Ya, beri kesempatan aja jangan, apalagi manggil. Dia itu selalu di sampingmu juga. Karena apa? Karena apa? Di sampingmu kerja di kanannya. Dia itu juga begitu ada kesempatan, langsung diambil, langsung disaut. Hati-hati, jangan beri kesempatan kepada iblis. Selanjutnya ada yang mau ditambahkan? Wahyu 21 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Wahyu 21 ayat 8. Kita Wahyu paling belakang 21 ayat 8. Wah, ngeri loh ini. Ternyata golongan orang-orang bukan hanya yang maaf, bukan yang berzina, bukan yang membunuh. Nah, ini kita baca bersama-sama. Wahyu 21 ayat 8. Satu, dua, tiga. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang membunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan kehancuran neraka. Mau jadi pengikut mereka. Ini bukan bagian kita, ini bukan golongan kita, ini bukan komunitas kita. Amin. Amin. Ini bukan komunitas kita. Jadi jangan pernah dekat-dekat, jangan pernah menjadi bagian dari komunitas ini, jangan menjadi pelaku di sini. Amin. 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 Iblis punya banyak cara untuk menarik kita. Dia mencari kesempatan untuk kita. Iya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah hati-hati. Hati-hati, waspada, dekat kepada Tuhan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Amin. Amin. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Tidak ada. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita akan tutup dalam doa. Nanti Pak Berusi. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, hanya Engkau yang tahu apa yang pernah kami lakukan bersama kami Tuhan. Hanya Engkau yang tahu kesalahan-kesalahan apa yang tidak menyukakan hati Tuhan pada masa-masa lalu hidup kami Tuhan. Tetapi kami percaya kebenaran firman-Mu inilah yang akan memberitahu kami Tuhan bahwa kesalahan-kesalahan kami Tuhan kami nyatakan dengan jelas kepada Engkau. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap kesalahan kami. Karena kami mengerti Tuhan bahwa kami tidak boleh lagi terlibat dengan hal-hal yang tidak Engkau sukai Tuhan, yang membawa kami kepada penghukuman. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami tetap percaya kepada-Mu, tetap mengiring Engkau dengan setia melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Berkati Tante Suryani yang sudah melayani kebenaran firman-Mu, berkati kami semuanya juga dengan berkat yang sama. Sebentar kami pulang, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, kembalikan kami minggu depan untuk bersama-sama bersekutu kembali. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.